Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8 MTS Nurul Falah yang berbahagia. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih tetap semangat. Anak-anak ibu, ini adalah pertemuan kita yang keempat di materi prakarya di awal bulan September. Mudah-mudahan semangatnya masih terus dijaga, masih tetap optimis dan yakin bahwa belajar online pun tidak mengurangi nilai dan tidak mengurangi keberhasilan atau kesungguhan kalian dalam mengerjakan semua tugas yang diberikan. Oke anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih tentang rekayasa teknologi dan informasi serta komunikasi. Namun sebelum kita masuk materi, mari sama-sama kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu, di buku LKS kamu itu ada materi tentang membuat cases atau PCB. Apa itu PCB? Yaitu printed circuit board. Nanti akan ada video yang ditayangkan lebih detail, lebih jelas gitu ya tentang papan sirkuit, dan kamu bisa mengamati video tersebut. Kemudian nanti akan ada tugas yang akan disampaikan di akhir video ini. Jadi disimak baik-baik ya cara membuatnya, karena nanti akan dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Oke, selamat menyaksikan. Oke anak-anak ibu, kelas 8 kita masuk ke materi pembuat cases atau PCB. Namun sebelum membuat, kita sama-sama tahu dulu apa itu PCB. PCB adalah printed circuit board atau papan sirkuit. Ini kalau yang suka ngotak-ngatik TV, komputer, radio, ini udah pasti tahu. Papan inti dari sebuah alat elektronik. PCB terbuat dari bahan fiber atau pertinak yang dilapisi dengan tembaga. Itu yang warnanya kuning tuh ya. Bilang aja beli pertinak, ada tuh pasti. Oh ini bentuknya kayak besi atau kayak seng tapi warnanya kuning ya, aluminium, biasanya terbuat dari tembaga. Dalam pembuatan cases, langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah yang pertama menyiapkan gambar skema rangkaian. Nah ntar ini jadi bagian tugas kamu, yaitu menyiapkan gambarnya, mau rangkaiannya seperti apa. Kalau rangkaian TV ya bentuknya lebih besar gitu ya, kalau radio berarti rangkaiannya lebih kecil. Kalau sirkuit handphone berarti lebih kecil lagi. Jadi tinggal dipilih aja nanti mau gambar skema rangkaiannya seperti apa. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan pembuatan cases. Nanti ada alat-alat dan bahan yang harus disiapkan di next slide gitu ya, nanti tinggal dibaca. Yang ketiga, mendesain sedemikian rupa agar terbentuk cases sesuai dengan posisi tiap-tiap komponen. Jadi pada pertemuan minggu lalu kan udah dibahas tuh ya, ada yang namanya IC, ada yang namanya ada yang namanya intercom, kemudian ada yang namanya antena, ada yang namanya penala. Nah itu dihubungkan di masing-masing setiap papan PCB tadi. Kalau sudah jadi baru dipotong. Memotong pertinak secukupnya. Jadi jangan dipotong dulu, dipasang dulu komponennya baru dipotong secukupnya. Kemudian yang kelima, menempelkan gambar layout pada pertinak yang ada pada lapisan tembaganya. Jadi tadi kan udah digambar nih, gambarnya itu ditempel gini, sama enggak, pas enggak gitu, sesuai enggak, supaya nanti tidak terjadi kesalahan. Yang keenam, memberi tanda letak kaki komponen. Jadi ada kakinya paling pinggir ya, nanti ada videonya kamu bisa lihat. Kemudian melingkari dan menggaris hubungan kaki komponen dengan cara ditusuk pakai paku kecil, biasa gitu ya, dijadiin kaki. Yang selanjutnya adalah melingkari dan menggaris hubungan kaki komponen dengan menggunakan cat minyak atau spidol permanen. Jadi dikasih garis, jalurnya itu dikasih garis, biasanya pakai spidol permanen biar lebih gampang, karena kalau pakai cat minyak berarti kita harus punya kuasnya lagi gitu ya. Yang selanjutnya adalah membuat larutan ferrichloride dan dicampur dengan air panas pada wadah dari bahan email. Jadi nanti kalau udah jadi, dia dicelup tuh di bahan ferrichloride itu. Jadi campur dulu ferrichloride-nya sama air panas. Lalu papan sirkuit yang udah kita udah dicat minyak tadi tuh, udah di spidol permanen, dicelup ke dalam larutan itu. Tujuannya supaya apa? Untuk mengangkat minyak yang ada di gambar sirkuit tadi gitu ya. Nanti di videonya sih lebih jelas, kamu bisa lihat. Setelah itu segera angkat jika di luar garis kelingkaran komponen sudah larut. Jadi kalau tadi garis spidol permanen sudah larut, boleh diangkat, ditiriskan, dicuci dengan air bersih sampai catnya dihilangkan. Jika masih belum hilang, bersihkan dengan cat thinner atau
minyak tanah gitu ya. Tapi kalau sekarang udah jarang pasti pakai thinner. Kemudian cases dibuat berdasarkan gambar skema rangkaian dan rencana PCB tersebut. Maka yang perlu diperhatikan adalah jumlah komponen, mau berapa komponen gitu kan. Kalau handphone ya komponennya beda. Kalau kemarin kita kan belajarnya radio. Kalau radio itu berarti ada 11 komponen. Ada 12 komponen gitu kan, berarti ada 12 poin yang harus dipasang di papan sirkuit tadi. Kemudian bentang kaki komponen, berarti kan ada 4, 1, 2, 3, 4 di setiap ujung, mau 6 juga nggak apa-apa. Kemudian memperhitungkan letak kaki komponen, jalur hubungan komponen, dan yang lainnya. Jalur hubungannya yang tadi digambar, dan seterusnya. Ya, anak-anak ibu, berikut ini akan ada video yang ditayangkan, disimak baik-baik videonya. Video tersebut adalah cara membuat PCB sederhana. Kamu kalau iseng-iseng boleh kalau mau buat di rumah, tapi untuk pada pertemuan kali ini tugasnya hanya cukup menggambar saja, nggak usah dibuat. Karena kalau buat bahannya lumayan mengeluarkan biaya yang lumayan, jadi nggak usah dibuat, cukup digambar aja dan diupload. Ya, oke, selamat menyaksikan. Oke, tutorial kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat PCB atau jalur PCB. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan, spidol permanen, PCB polos, penggaris, dan pelarut PCB. Sebelum itu, kita harus membuat skemanya terlebih dahulu. Seperti ini. Pertama, kita membuat jalur PCB menggunakan spidol permanen. Warna spidolnya harus merata ya, kurang lebih ya seperti ini nih. Ini hanya contoh saja bagaimana cara membuat PCB menggunakan spidol permanen. Ya, jadinya seperti ini. Ini PCB yang akan kita larutkan menggunakan pelarut bubuk. Siapkan bahan, air hangat, masukkan pelarut PCB bubuk sambil diaduk-aduk ya. Lalu masukkan PCB ya seperti ini. Nah, diaduk-aduk. Proses ini cukup lama ya, sekitar 5 sampai 7 menit, jadi harus bersabar. Belum ya. Ya, diaduk terus seperti ini. Memang sedikit lama ya. Sudah mulai sedikit terlihat ya, sudah hampir selesai proses pelarutan. Ya, sudah jadi seperti inilah kira-kira.
Setelah proses pelarutan selesai, kita bersihkan sisa tinta yang masih menempel. Alat yang digunakan air sabun dan sikat pembersih seperti ini. Caranya digosok-gosok menggunakan air sabun dan sikat. Sudah hampir bersih. Setelah bersih ya kita lap nanti. Menggunakan tisu bisa, menggunakan kain juga bisa. Iya, seperti ini. Sudah jadi. Setelah bersih, proses selanjutnya lubangi dengan mini drill. Langsung saja ya. Caranya seperti ini. Kalau proses melubangi sudah selesai, PCB-nya sudah siap untuk digunakan. Oke, sudah jadi. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Oke, udah jelas tadi ya videonya. Jadi itu adalah tata cara membuat papan sirkuit sederhana. Nah, untuk tugasnya kamu cukup menggambar saja. Jadi nggak perlu dibuat, karena kalau ngebuat biayanya lumayan mahal karena beli alat-alatnya itu juga harus ke toko listrik belinya gitu ya. Belum lagi nanti kalau salah pasang maka tidak berguna papan sirkuitnya. Jadi cukup digambar saja, boleh di buku tulis, boleh di buku gambar, tapi yang pasti harus sesuai komponennya dengan papan yang ada di gambar. Jadi anggap aja bukunya itu papannya, terus kamu gambar di atasnya, itu tugasnya gitu ya. Lalu gambar yang sudah jadi diupload di link yang disertakan bersama dengan video ini. Batas menggambar dan mengumpulkannya adalah sampai jam 3 sore. Jadi kan prakarya itu pelajaran terakhir, batas biasanya kan sampai jam 12. Nah, untuk prakarya karena gambar, jadi ibu tambah waktunya sampai jam 3 sore. Jadi harus ngerjain ya semuanya, wajib supaya dapat nilai tambahan. Nah, bagaimana gambarnya? Gambarnya kamu bisa lihat di LKS di halaman 22. Itu dia papan sirkuitnya tuh seperti itu. Jadi yang harus digambar adalah ini nih. Papan ini ya, atau boleh juga kamu gambar seperti yang ada di video tadi yang sebelumnya. Nanti bisa dilihat di video itu, kamu bisa gambar seperti itu. Pokoknya harus gambar papan sirkuit dan harus jelas. Itu papan sirkuit untuk apa? Gitu ya, ada yang buat radio, ada yang buat TV, ada yang buat lain-lain. Nah, itu dikasih keterangan papan sirkuit untuk radio gitu ya. Oke anak-anak ibu, tugasnya itu nanti tinggal diupload, dikerjakan dengan benar, digambar yang bagus, dikeluarkan kreativitas dan kemampuan kalian semaksimal mungkin ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kebersihan, nggak usah keluar kalau nggak perlu, pakai masker jika keluar, rajin cuci tangan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.